Sobat calon guru semuanya, ada kabar gembira untuk kita semuanya bahwa bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, sekarang ini sudah dibuka secara resmi pendaftaran beasiswa S1, S2 maupun juga S3 yang merupakan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI 2024. Nah, di sini nanti teman-teman yang mengidam-idamkan untuk bisa mendapatkan beasiswa baik itu dalam negeri maupun juga luar negeri, di sini nanti kita akan mencari informasi lebih lanjut terkait tentang seperti apa untuk beasiswa S1, S2, S3 baik itu dari dalam negeri maupun juga luar negeri, serta syarat daftarnya bagaimana, kemudian cara daftarnya ini bagaimana. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, di sini langsung saja di sini kita berkunjung ke situsnya ya. Dan di sini kita bisa mengetikkan kata kunci yaitu BPI 2024. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita klik di sini informasi beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, di sini sepertinya memang sudah dibuka ya, yaitu untuk pendaftaran beasiswa di tahun 2024. Nah, di sini ini adalah untuk tampilan di halaman awalnya. Nah, di sini BPI Kemdikbudristek tahun 2024 ini akan segera dibuka ya. Nah, di sini kita coba cek. Ini kalian bisa simak yaitu dari pidato Bapak Mendikbudristek kita. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang informasi, di sini sudah muncul ya, yaitu untuk buku panduannya. Nah, di sini teman-teman bagi yang berminat untuk mempelajari atau mungkin juga untuk melakukan pendaftaran di beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2024, silakan langkah pertama ini kita unduh dulu nih, yaitu buku panduan beasiswa untuk S3 penyelesaian studi. Ada juga buku panduan pendaftaran BPI bergelar di tahun 2024. Nah, selanjutnya sebelum kita spill di bagian sini, nah kita cek dulu ya, inilah untuk programnya. Jadi untuk program di tahun 2024 di sini ada program degree. Program degree di sini yang pertama ada beasiswa S1 ataupun juga D4. Ini adalah dikhususkan bagi teman-teman calon guru SMK. Ini nanti untuk peruntukan di dalam negeri. Kemudian beasiswa S1 pelaku budaya nanti di dalam negeri. Kemudian beasiswa Indonesia Maju atau BIM nanti dalam dan juga luar negeri. Kemudian beasiswa pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Kemudian beasiswa pendidikan jasmani, olahraga dan juga kesehatan atau PJOK. Ini untuk program beasiswa S1 atau D4. Sedangkan untuk beasiswa S2 ini adalah beasiswa S2 PTA calon dosen perguruan tinggi akademik. Ini nanti diperuntukkan untuk dalam negeri dan juga luar negeri. Kemudian untuk S2 calon dosen perguruan tinggi vokasi, kemudian ini nanti di dalam dan luar negeri ya. Kemudian beasiswa S2 pendidik dan juga tenaga kependidikan ini dalam dan juga luar negeri. Kemudian untuk pelaku budaya ini dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk yang beasiswa S3 di sini ada beasiswa S3 PTA perguruan tinggi akademik, ini adalah untuk perguruan tinggi ya. Kemudian ada perguruan tinggi akademik, ini adalah ada joint degree dan atau dual degree. Kemudian S3 pelaku budaya, kemudian dosen LPTK penyelenggara PPG. Kemudian S3 untuk pendidikan tinggi vokasi dalam dan juga luar negeri. Nah, kemudian berikutnya terkait tentang FAQ, nanti teman-teman bisa cek ya. Ini daftar pertanyaan yang sering muncul, ini sudah ada. Mungkin ketika nanti teman-teman melakukan pendaftaran ada kendala atau apa, maka di sini teman-teman bisa akan menemukan nih untuk jawabannya. Kemudian untuk pendaftaran ini kita cek dulu untuk tata cara dari pendaftarannya. Sepertinya ini nanti nggak jauh berbeda dengan di tahun sebelumnya. Dan nanti akan saya mencoba memberikan tutorial bagaimanakah cara untuk daftar beasiswa S1, S2 maupun juga S3. Nanti silahkan dipantau videonya. Atau mungkin kalau misalkan kalian ingin melihat ya tutorial di tahun sebelumnya, ya mungkin nggak jauh berbeda, karena saat ini saya masih bisa login. Ini akan saya sediakan di kartu video ini. Nah, kita coba cek yaitu untuk di tata cara pendaftarannya. Ini adalah dimulai dari, inilah untuk alur pendaftaran peserta beasiswa ya. Jadi di sini dari calon peserta beasiswa, di sini kita mengunjungi www.beasiswakemdikbud.go.id. Jadi yang dari awal kita tunjukkan ini tadi sudah berkunjung nih pada websitenya.
Nah setelah itu teman-teman nanti klik daftar. Ini bagi yang belum punya akun kita daftar. Ini untuk tutorialnya saya berikan di kartu video ini. Kemudian bagi teman-teman yang sudah punya akun, tentunya kita tinggal login saja ya. Nah ini bagi teman-teman yang belum memiliki akun, ini mendaftar, kemudian melengkapi formulir pendaftaran. Kita masukkan data yang benar ya melalui klik daftar. Kemudian teman-teman nanti mengecek email untuk melakukan aktivasi akun. Yang keenam, nanti kita ikut seleksi selesai aktivasi ya. Kita login kembali ke beasiswa.kemdikbud.go.id untuk daftar beasiswa. Setelah itu teman-teman melengkapi formulir registrasi beasiswa ya. Pastikan datanya sudah benar, ukuran file maksimal adalah 2 MB. Setelah itu teman-teman klik submit nih, submit data dan juga cetak kartu peserta beasiswa. Setelah itu kita menunggu informasi pengumuman ya pada situs www.beasiswa.kemdikbud.go.id, dan juga teman-teman bisa login ke akun masing-masing. Kemudian coba kita cek ini di bagian informasi. Nah di sini untuk informasi ini adalah ada list prodinya ya. Jadi teman-teman sebelum nanti mendaftar beasiswa, pastikan teman-teman ketika melakukan pendaftaran baik UTBK atau mungkin yang lainnya, untuk perguruan tinggi ini masuk dalam kategori listnya ya, karena nanti kita memerlukan LOE dari sana ya. Nah misalkan kita cek untuk beasiswa S2 nih, yaitu beasiswa S2 jenis dengan jenis beasiswa. Nah misalkan di sini kita beasiswa S2 pendidik dan tenaga kependidikan misalkan untuk dalam dan juga luar negeri. Nah di sini adalah list D, list prodi DN itu artinya list prodi yang ada di dalam negeri. Kemudian list prodi LN ini adalah list prodi yang ada di luar negeri. Kita coba satu, yaitu list di prodi DN. Kita klik. Nah kita cari nih, yaitu list atau daftar perguruan tinggi GTK S2 dalam negeri 2024 ini mana saja. Jadi di sini ada yang pertama, ada universitas terbuka. Nah universitas terbuka ini adalah pendidikan dasar ya, ini di Indonesia ya, di dalam negeri. Tentunya di sini semuanya di Indonesia. Kemudian ada Universitas Tanjung Pura, kemudian Universitas Tanjung Pura ini teknologi pendidikan. Kemudian di sini kalian cek, nanti kalian bisa juga mencari di sini satu persatu. Untuk mencari mungkin kalian sudah mendapatkan letter of acceptance atau mungkin juga berniat untuk melakukan pendaftaran di sana. Nanti dipastikan masuk dalam list prodi yang ada di sini. Nah kalian juga bisa cari di sini, misalkan ada di mana ya, misalkan universitas. Nah nanti akan diketemukan misalkan Universitas 11 Maret nih. Nah di Universitas 11 Maret di sini dibuka yaitu untuk ini, yaitu ada pendidikan sains, ini yang masuk list prodi DN ya. Ada pendidikan sains, pendidikan PGSD, kemudian teknologi pendidikan, sejarah dan seterusnya. Nah di sini ada 2 halaman tentunya. Kita di halaman kedua ini terakhir ada pendidikan bahasa dan sastra daerah. Nah kemudian hal tak kalah penting ini adalah teman-teman setelah mencari di bagian informasi, ini adalah untuk misalkan di dalam maupun juga luar negeri. Misalkan S3 nya kalian cari nih di dalam atau luar negeri. Kemudian teman-teman itu masuk dalam kriteria apa, apakah pelaku budaya atau mungkin dosen atau mungkin apa. Setelah itu silakan diunduh yaitu buku panduannya ya. Nah buku panduannya diunduh untuk mencari informasi lebih lanjut dan juga persyaratan-persyaratannya. Nah kemudian ini kebetulan saya sudah mengunduh nih, coba kita buka ya. Ini adalah untuk buku yang tadi sudah kita berhasil unduh. Ini adalah untuk buku panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Oke, di sini ada ini kita bisa langsung cari dengan pencarian cepat ya. Coba di sini untuk persyaratan umumnya apa ini? Nah persyaratan umum tentunya warga negara Indonesia telah diterima di perguruan tinggi dalam negeri maupun juga luar negeri. Tentunya di sini seperti halnya di tahun sebelumnya, yaitu kita telah diterima itu dibuktikan dengan adanya letter of acceptance ya, yaitu LOA unconditional. Nah ini adalah persyaratan umum. Kemudian ini ada kalau misalkan LOA kita belum ada, ini gimana? Nah kemudian di sini sekolah dalam negeri atau sekolah luar negeri. Nah ini untuk persyaratannya. Persyaratan umum tentunya nggak jauh berbeda ya dengan sebelumnya, dan juga ada akreditasi ya teman-teman. Kemudian coba kita cek untuk persyaratan yang spesifik atau persyaratan yang khusus nih.
Coba kita cek di sini persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus tentunya antara jenis beasiswa satu dengan yang lainnya ini berbeda. Misalkan untuk persyaratan khusus ini beasiswa bergelar degree D4 S1. Ada yang persyaratan S2, S3. Nah, ini kita coba cek untuk yang misalkan untuk yang S2 pendidik dan juga tenaga kependidikan misalkan. Nah, klik di sini. Nah, di sini ada persyaratannya ini, yaitu bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada instansi di bawah binaan Kemdikbudristek, memiliki NUPTK, kemudian memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun, kemudian menyertakan surat bukti pengangkatan sebagai pendidik, kemudian menyertakan sertifikat atau surat keterangan sebagai guru penggerak bagi yang memiliki. Artinya bagi teman-teman guru penggerak ini bisa nih untuk menambahkan ya di sini, dan semoga nanti akan bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk bisa lulus. Kemudian di sini ada beasiswa yang stipendium, ini silahkan teman-teman cek, ini disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Tentunya untuk mencari persyaratan khususnya ya, ini kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing teman-teman. Nah, selanjutnya coba kita cek lagi satu lagi ya, ini persyaratan khusus yang ada untuk pendaftaran beasiswa S1, S2, S3 untuk sekarang ini. Nah, misalkan teman-teman di sini mencari untuk yang ini, misalkan pelaku budaya, pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian di sini ada calon dosen, kemudian ada S3 untuk pendidik profesi guru dan lain sebagainya. Nanti silakan dicek. Kemudian yang tak kalah pentingnya ini adalah untuk mekanisme pendaftaran, mekanisme seleksi dan penetapan, kemudian pelanggaran jadwal pendaftaran, tautan daftar perguruan tinggi tadi kita sudah tunjukkan di depan. Udah untuk jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil, kita klik di sini. Nah, jadi di sini untuk jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil. Nah, di sini dibuka, ini sudah dibuka ya. Jadi pendaftaran ini untuk yang luar negeri dan dalam negeri ini sama untuk bukanya. Untuk yang luar negeri dibuka tanggal 2 Mei sampai dengan 31 Mei. Jadi ada sekitar 1 bulan ya. Sedangkan untuk yang dalam negeri ini tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 15 Juni. Nah, di sini masih ada jeda waktu yang cukup lumayan banyak ya. Kemudian berikutnya untuk jadwal lanjutan, seleksi administrasi dan hasil, seleksi wawancara dan hasil, daftar ulang nanti akan disampaikan di sini. Jadi kita pantau secara berkala. Nah, silakan teman-teman yang berminat untuk segera browsing dan juga mempersiapkan diri ya teman-teman. Semoga teman-teman nanti lulus ya di tahun ini.